Halo, perkenalkan nama saya Keira Auliatielung dengan NRP 5031251145. Di sini saya akan menampilkan atau menjelaskan tentang apa yang saya dapat dari interview manajer di PT Interbat. Saya langsung saja mengajak kita untuk melihat pada poin pertama, kenapa manajer itu sangat penting. Manajer itu penting karena mereka menjabatani visi perusahaan dengan pelaksanaan kerja tim, memastikan efektivitas dan efisiensi dalam operasional sehari-hari. Mereka mengarahkan dan memotivasi karyawan, serta memecahkan masalah dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi, yang pada akhirnya mendorong kinerja dan pertumbuhan jangka panjang. Peran manajer adalah mengatur dan mengarahkan tim, menghubungkan visi dengan aksi, mengelola kinerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan menjaga efisiensi sumber daya. Setelah kita membahas tentang kenapa manajer itu penting, saya akan mengajak kita semua untuk mengenal profil narasumber saya yang telah saya wawancarai, yaitu atas nama Bapak Guntur S.P. Beliau menjabat sebagai Engineering Manager. Pak Guntur sudah bekerja selama 20 tahun di PT Interbat. Beliau pertama di bagian produksi selama 10 tahun dan menjadi Engineering Manager selama 10 tahun. Kini saya masuk ke dalam profil perusahaan. PT Interbat adalah perusahaan farmasi Indonesia yang didirikan pada tahun 1948 oleh almarhum Bapak Djoko Sukamtoas, distributor tunggal Indonesia untuk obat-obatan Eropa seperti Krinos, Harmo, Parma, dan Sambon. Pada tahun 1959, PT Interbat mulai memproduksi obat sendiri. Sejak menetapkan diri sebagai produsen farmasi independen pada tahun 1971, PT Interbat memproduksi berbagai produk farmasi mulai dari obat resep, obat bebas, suplemen kesehatan, hingga produk diagnostik. Di keterampilan manajerial adalah kemampuan seseorang untuk mengelola sumber daya manusia, waktu, aset secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Keterampilan ini mencakup kemampuan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Keterampilan ini dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman dan mencakup aspek teknis, konseptual, dan interpersonal. Setelah saya membahas tentang keterampilan manajerial juga mempunyai aspek dan jenis. Aspek-aspek keterampilan manajerial memiliki 4 poin. Yang pertama adalah perencanaan, kemampuan untuk merancang dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu kemampuan mengatur dan mengalokasikan sumber daya serta mendelegasikan tugas secara efektif. Poin ketiga yaitu pengarahan, kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan tim untuk bekerja sesuai tujuan. Yang terakhir yaitu poin keempat, pengendalian, kemampuan untuk memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan memastikan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Setelah kita membahas tentang aspek, saya juga akan membahas tentang jenis-jenis keterampilan manajerial. Di jenis-jenis keterampilan manajerial memiliki 3 poin. Poin pertama adalah teknis, yaitu pengetahuan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan tertentu. Yang poin kedua, kemampuan untuk melihat gambaran besar dan memahami bagaimana berbagai bagian dari organisasi saling berhubungan. Dan yang poin terakhir, interpersonal, kemampuan untuk berinteraksi, memotivasi, berkomunikasi, dan memimpin orang lain secara efektif. Dan di fungsi manajerial
Fungsi manajerial adalah serangkaian tindakan dan tanggung jawab yang dilakukan manajer untuk memastikan operasional organisasi berjalan efektif dan efisien, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan kita tiba pada pembahasan terakhir, yaitu peran teknologi dan AI. Dalam era digital yang semakin maju, peran teknologi dan AI dalam perusahaan telah menjadi pilar utama yang mendorong transformasi bisnis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi dan AI berperan dalam berbagai aspek perusahaan, mulai dari efisiensi operasional hingga inovasi produk. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.